Halo, selamat datang lagi. Selamat beberapa di kita ulang channel jurnalis. Channel ini akan membahas seputar informasi di Sulawesi Utara, khususnya yang ada di Kota Bitung. Namun kita meminta maaf Pak kepada subscribe para penonton sahabat jurnalis sekalian yang beberapa hari terakhir ini kita belum dapat upload konten baru, belum dapat upload video terbaru karena ya orang sibuk, harap maklum lah. Sombong amat. Jadi ada kesibukan yang kita ada jalani sedikit padat, makanya video ini kita nama lambat ada buat back. Kita mohon maaf untuk beberapa hari ke depan juga akan sedikit sangat sibuk. Dari itu kalau kita belum upload konten jangan unsubscribe nya. Oke guys. Baca. Oke, sudah jawabannya lamu, orang lanjut coba di pembahasan daripada inti video yang kita sorangku di sini. Jadi beberapa hari terakhir, tepatnya pada minggu-minggu terakhir bulan November, bulan lalu, ada beberapa peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Polres Bitung. Kalau mau ingin tahu apa itu hukum itu kalau di media adalah hukum dan kriminal. Kasus yang pertama, penangkapan seorang residivis pembunuhan yang berhasil dibekuk oleh tim Resmo Polsek Maesa di daerah Papua, tepatnya di Kelurahan Kenyam, Kabupaten Dunga, Provinsi Papua. Ini pelaku ternyata sempat melakukan tindakan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Yang lebih sadis lagi, orang yang dia tikam ini adalah lurah di Kelurahan Bitung Timur. Lebih masalah cuma kita bilang sangat-sangat sepele. Cuman karena dapat tegur bagas motor, ini pelaku langsung tikam Pak Lurah di dada. Jadi dia cerita waktu itu ini korban mau bikin ibadah hari ulang tahun DP istri. Tepatnya pada hari Senin tanggal 14 November pukul 17:30. Bangsat kau. 30 wita. Sesaat ini ibadah memulai, ini pelaku datang. Ini pelaku lewat dengan motor, dia bagas. Dia sudah dalam keadaan mabuk, dalam keadaan minuman. Tahu kalau minuman cap tikus, mungkin cap tikus karena rese. Jadi dia lewat bagas motor di muka rumah yang somo ibadah ini. Lurah yang merasa terganggu, akhirnya dia keluar, dia tegur Pak ini pelaku, jangan bagas gas motor di sini karena dorang mau ibadah. Si ini pelakunya tidak terima, dapat tegur, jadi dia pulang dia ambil pisau dari rumah, dia ambil pisau, dia pulang sebawa ke bawah di taman. Nah balik pulang di situ dia bagas gas dan itu motor sama pot racing. Lurah tegur ulang karena orang mau ibadah, tapi ini pelaku yang so mabuk, ya mungkin dia mengaku dia adalah residivis pembunuhan. Dia cabut tuh pisau di pinggang pada dia, langsung dia tikam kepada ini lurah, bayi lurah kasihan dapat menghindar. Hampir sedikit lurah meninggal. Kalau tiada menghindar pasti lurah meninggal. Nah dari kejadian itu habis dia batikan, dia lari ke Manado naik otobus. Jadi dia beberapa minggu di Manado, sembunyi di Manado. Kemudian dia dapat informasi ada dapat tawaran kerja di daerah Papua. Dia pergi, dia terbang ke sana. Pada DP tanpa persembunyian itu, ini pelaku ada bekerja jadi seorang
buruh bangunan. Jadi dia ada kerja proyek puskesmas di wilayah itu sekitar 3 mingguan. Nah, pihak Polsek yang sudah mendapatkan bucket, sudah mendapatkan data-data terkait ini pelaku, langsung action, langsung terbang ke sana. Dorang berkolaborasi dengan tim lidik Polres Dunga, Provinsi Papua. Nah, waktu mau tangkap nih pelaku ini memang agak kewalahan, agak susah karena wilayah yang dia ada sembunyikan itu adalah wilayah berdekatan dengan basis kelompok kriminal bersenjata. Karena saat itu ketika tim Resmob Polsek Maesa melakukan koordinasi dengan pihak Polres Dunga bahwa medan yang akan dituju itu sangatlah berat, maka dari itu tim Resmob Polsek Maesa dimintakan untuk menunggu di Polres Dunga. Kemudian tim Resmob Polres Dunga yang melakukan penangkapan kepada pelaku Alpris ini. Alpris ditangkap di camp pembangunan distrik Yau. Akhirnya Alpris berhasil ditangkap dan tim Resmob Polsek Maesa membawa kembali Alpris ke Kota Bitung untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Alpris ini rupanya pelaku residivis pembunuhan pada tahun 2013 silam. Dirinya kembali berulang dengan menikam Lurah Bitung Timur. Atas perbuatannya, Alpris dikenakan pasal 352 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kasus yang kedua yakni datang dari seorang residivis juga, tapi ini adalah residivis penganiayaan dan penjabretan. Dipesoy ini pelaku, dia baru bebas, sobek yang ulang-ulang, akhirnya ditembak oleh tim Resmob Polres Bitung. Nah, pelaku ini berinisial DSA alias Dedi, umurnya 19 tahun, warga Kelurahan Wangurer Timur, lingkungan 4, Kecamatan Maesa. Dari informasi yang kita peroleh bahwa pelaku Dedi ini baru keluar dari lapas karena kasus jambret yang akhirnya dia dihukum selama 3 bulan kurungan penjara. Namun ketika bebas kembali berulang. Dirinya melakukan penikaman terhadap korban bernama Patrick, umur 22 tahun. Jadi pada saat itu, tepatnya hari Senin, tanggal 30 November 2020, tepatnya pada jam 1 siang, pelaku Dedi ini bersama-sama sedang mengonsumsi minuman keras atau miras. Jadi waktu kejadian itu, pelaku Dedi ini datang ke korban yang saat itu korban lagi asik melakukan pesta miras dengan DP Tamang-Tamang. Karena mungkin somabo dan baku tersinggung, akhirnya si pelaku ini pamit pulang, dan waktu dia apabila pulang dia dapat dengar ucapan kata kasar dari si korban. What the fuck? Dia pun langsung pulang. Ketika dia pulang, dia ambil tuh pisau badik, dia babale, dia cari korban, dia bagi pak korban, dia tikam, habis itu dia lari. Korban ditikam 1 kali di bagian belakang. Kemudian pelaku ini langsung melarikan diri dari TKP. Pelaku akhirnya diberikan tindakan tegas terukur oleh pihak kepolisian karena saat ditangkap pelaku ini mencoba melakukan perlawanan. Yang ketiga ada kasus pencabulan anak di bawah umur. Di kasus yang ketiga ini, tim Tarsius Polres Bitung yang dipimpin Bribka Angki Koago berhasil menangkap pelaku yang bernama FW alias Franky, berumur 47 tahun, warga Kelurahan Sagrat, Kecamatan Matuari. Franky harus berurusan dengan pihak kepolisian karena dilaporkan telah mencabuli anak di bawah umur. Mirisnya lagi, si pelaku ini adalah opa atau istilah orang tua dari si korban ini. Pelaku tega mencabuli cucunya ini
karena hasrat dan birahi setan yang masuk pada dia. Si pelaku bejat ini tidak punya rasa berdosa sama sekali, dia langsung gerayangi ini bocah pe badan. Perlakuan bejat ini pelaku lakukan di rumah pelaku kurang lebih sudah 3 kali. Dan untuk korban yang kedua adalah anak dari ponakannya sendiri. Memang bejat sekali nih opa itu. Awalnya pada hari Selasa 17 November kemarin, si korban menyampaikan kepada omanya atau neneknya. Ini korban sesampai pada oma yang juga kakak dari pelaku cabul ini. Korban bilang pada nenek dia takut mau dapat lihat pada opa cabul ini karena mungkin dia trauma dengan perlakuan DP opa yang kurang ajar. Korban bilang pada nenek bahwa tuh opa cabul nggak usah suruh datang lagi di rumah situ. Penasaran dengan hal itu, si oma pun menanyakan, menggali lebih jauh kepada si korban, kenapa sampai dia trauma dapat lihat pada opa cabul ini. Dengan nada takut, akhirnya si korban ini bercerita pada nenek bahwa dia telah dicabuli oleh DP opa bejat. Bocah 5 tahun ini mengalami trauma yang sangat besar karena ulah dari opa bejatnya itu. Setelah selama 3 hari, tim Tarsius yang dipimpin Bribka Angki melakukan pengembangan terkait dengan keberadaan si pelaku atau opa cabul ini. Tim Tarsius pun mendapatkan informasi dari si kakek Sugiono ini. Tim kemudian mengepung rumah opa cabul ini yang berada di perumahan Pemda Kelurahan Sagrat. Saat itu opa sudah dikepung dan tak bisa lari lagi untuk mempertanggungjawabkan DP perbuatan. Waktu dikepung, opa cabul ini sempat bersembunyi di bawah tempat tidur. Tapi cerdiknya si tim Tarsius ini, rapor tim Tarsius, terima kasih Bribka Angki, karena berkat dalam kekelihayan akhirnya opa ini ditangkap tanpa perlawanan. Dia pun harus berurusan dengan pihak kepolisian. Opa bejat harus mempertanggungjawabkan DP burung yang kurang ngajar. Setelah ditangkap, tim Tarsius kemudian menyerahkan opa cabul ini ke pihak Polres untuk penyelidikan lebih lanjut. Keempat, pada kasus yang keempat ini, tim Bresmob Polres Bitung kembali mengamankan ratusan liter minuman keras jenis cap tikus. Hal ini dilakukan untuk melakukan pembersihan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Bitung. Kapolres Bitung memerintahkan kepada tim Bresmob Bitung untuk menyisir seluruh wilayah yang dicurigai banyak tersebar minuman-minuman keras ilegal. Tim Bresmob pun dengan sigap langsung beraksi dan mengumpulkan berbagai barang bukti jenis minuman keras. Berbagai informasi dari masyarakat, akhirnya tim pun menemukan sejumlah titik tempat orang-orang mengedarkan minuman keras, yakni ada di lingkungan 3 Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir. Waktu digeledah, tim mendapati ratusan liter miras yang tersimpan rapi tanpa memiliki izin jual. Barang bukti yang diamankan berupa 160 botol ukuran 600 ml cap tikus, 1 galon berukuran 22 liter jenis cap tikus. Tidak hanya itu, tim kemudian terus menyisir berbagai tempat. Di lokasi kedua, tim Bresmob kembali berhasil mengamankan 45 botol cap tikus. Tempat kedua, tepatnya di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, tim Bresmob kembali berhasil mengamankan ratusan liter cap tikus. Ada sekitar 207 botol cap tikus berhasil diamankan.
Tim Resmo pun membawa barang bukti dan para penjual untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Nah, yang kelima, kali ini lagi-lagi seorang residivis yang baru bebas dari lapas Sobekeng Ulah, dan akhirnya tim Tarsius lagi yang dipimpin Bribka Niko Agau langsung mengamankan pelaku. Seperti biasa, tim Tarsius yang setiap malamnya melakukan patroli cipta kondisi di wilayah hukum Polres Bitung. Waktu itu tim Tarsius melintas di Jalan Raya Madidir, tepatnya di depan toko kimia Parma. Tim Tarsius melihat ada seorang wanita yang meminta pertolongan. Tim pun berhenti dan menanyakan persoalan kepada si wanita tadi, si perempuan tadi, apa yang terjadi dan siapa dia minta tolong. Kemudian si perempuan ini, si cewek ini bilang pada orang Angki bahwa dia telah dianiaya oleh DP cowok. Si cewek ini mengaku pada tim Tarsius bahwa waktu itu dia dapat pukul oleh DP cowok ini di muka. Dia pukul waktu itu pelaku sudah dalam keadaan mabuk. Dia pelungkup ini cewek, padahal ini cewek pasung, boleh lihat. Padahal ini cewek jangan kasih yang pukul. Bukan hanya dapat pelungkup, bukan hanya dapat tumbuh. Ini cewek juga kasihan, dapat tandang, dapat skop. Jadi perempuan mungkin so kesakitan, jadi dia minta tolong Pak tim. Waktu itu bertepatan orang ada lewat, tim langsung mengejar, mencari ini pelaku ini, residivis ini dicari. Ternyata dapati si pelaku ini tidak jauh dari TKP yang saat itu dia aniaya pada cewek. Pelaku yang saat itu lagi asik nongkrong di teman-teman, akhirnya dorang tim Tarsius Loku dong bembeng Kapolres untuk mempertanggungjawabkan itu perbuatan. Ini residivis ini DP nama Nal alias Idris. DP umur 20 tahun. DP pekerjaan pengangguran alias nyanda kerja. Sementara untuk cewek yang tadi DP nama ternyata Megi, umur 33 tahun. Ini Megi orang waktu itu mau 3 Kecamatan Kalawan. Oke, begitu Jo DP video. Karena minta maaf kalau ada kata-kata atau bahasa yang kasar, bahasa yang tidak menyenangkan. Dan kita saat ini mencoba mencari bahasa yang gampang kita mengucap dan gampang dimengerti. Jadi kalau ada bahasa-bahasa campur buku, campur bahasa Manado, kita lagi sementara menyesuaikan karena pemula. Karena masih belajar, masih tahap belajar, kita masih terus belajar terus. Semoga ke depan kita masih bisa terus buat video for Sekabar Pemoni. Jadi ketika ada saran dari Pak sahabat jurnalis sekalian, itu akan jadi bahan evaluasi kita untuk masih bagus tapi konten-konten. Cuman memang saat ini ya seperti ini kita keadaan bahwa kita mulai channel ini dari nol, dan alhamdulillah syukur ini channel cepat jadi perkembangan, bisa dibilang 1 bulan ya lumayan lah DP mendukung dari channel ini. Sahabat jurnalis yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Namun yang belum subscribe silakan subscribe kalau mau suka, kalau mau nyanda suka dan nyanda berminat silakan mau skip, nggak apa-apa. Dan sekali lagi terima kasih banyak, terus dukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng. Oke, bapak dapat ulang orang di video berikutnya.